Bab 219. Bos Dion. Ardi kalau hanya dapat dianggap sebagai peran kecil, dan Kenzi Harimurti bahkan tidak tertarik untuk menginjak-injaknya sampai mati. Hanya butuh waktu yang sangat singkat bagi Ardi kalau untuk membungkam utusan di belakang layar ini seperti menuangkan kacang. Kenzi Harimurti mencibir dalam hatinya setelah mendengar ini. Aku tahu itu kamu, Morgan Bliss. Malam itu, beberapa orang dari Jaden Blue menangkap Ardi Kalau, bergabung dengan Kenzi Harimurti, dan kembali ke Wakanda dengan helikopter semalaman. Ardi Kalau menemukan bahwa Kenzi Harimurti masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak hanya dia diikuti oleh sekelompok jas hitam berdarah dingin, tetapi dia juga bisa mengerahkan helikopter tempur, yang membuatnya ketakutan dan hampir buang air kecil. Jika dikatakan bahwa dia baru saja menyerah pada ancaman kekuatan Kenzi Harimurti sebelumnya, maka sekarang, setelah melihat warna asli Kenzi Harimurti, hati Ardi Kalau benar-benar melahirkan semacam ketakutan dari sumsum tulang. Kenzi Harimurti bukanlah jenis sampah yang selalu dia pikir hanya mengandalkan istrinya. Ardi Kalau dapat melihat bahwa dia adalah dewa yang begitu kuat sehingga dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Selama Kenzi Harimurti tidak bahagia, dia bisa menghancurkannya seperti semut, atau bahkan menghancurkan seluruh keluarganya. Mengingat hal ini, Ardi Kalau tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk beruntung. Apa yang diminta Kenzi Harimurti untuk dia lakukan, dia akan melakukannya dengan jujur. Keesokan harinya, ada satu hari lagi sebelum ulang tahun ketiga kematian keluarga Bliss. Kenzi Harimurti berjalan ke gedung Flower, sebuah gedung pencakar langit di distrik yang ramai di kota Wakanda. Pada saat ini, di kantor ketua di lantai atas, Cheflin Dion, ketua perusahaan Flower, seorang pria parubaya dengan perut besar, mengenakan setelan mewah, dengan kepala berkilau, bersandar di kursi dengan cerutu di mulutnya, sedang mendengarkan laporan kerja sekretaris wanita. Menurut perjanjian yang ditandatangani dengan perusahaan Bliss Group, perusahaan Flower akan segera dapat mencaplok perusahaan Bliss Group untuk menebus mata rantai yang relatif hilang dalam rantai produksinya sendiri. Setelah berita itu keluar, hanya dalam 1 atau 2 hari, saham Flower Group telah naik 20%. Jika integrasi perusahaan Flower dan perusahaan Bliss Group secara resmi selesai, masa depan grup Flower tidak akan terbatas, dan penilaian saham di masa depan akan menjadi bullish. Mengikuti laporan sekretaris wanita di pasar saham, Cheflin Dion mengambil cerutu dan menunjukkan senyum yang sangat puas. Kali ini, untuk membantu Zim Gunner bergabung untuk menangani keluarga Bliss, yang diinginkan Zim Gunner adalah seorang wanita dan menempati keluarga Bliss, dan yang dia inginkan adalah mengendalikan perusahaan keluarga Bliss ini. Sebenarnya, dia adalah seorang paman, ya, itu bahkan lebih murah daripada Zim Gunner. Sekretaris wanita menutup folder dan berkata, Zim Gunner baru saja menelepon untuk menanyakan sesuatu padamu. Besok adalah ulang tahun ketiga kematian keluarga Bliss, dan Zim Gunner akan pergi ke keluarga Bliss besok untuk menikahi presiden wanita itu. Zim Gunner membuat telepon khusus untuk menanyakan Anda, ingin tahu apakah pamannya akan menemaninya menikah di keluarga Bliss? Cheflin Dion berkata dengan acuh, beritahu Zim Gunner, dia bisa bermain dengan miliknya, saya bermain dengannya milikku, aku tidak akan datang untuk melihat dia menikah dengannya. Tapi kamu adalah pamannya, dan keponakan akan menikah. Bagaimana kamu tidak muncul? Sekretaris itu berkata dengan tidak mengerti. Ini bukan tentang menikahi istri yang sesungguhnya, hanya selir. Apakah perlu bekerja sebagai paman untuk itu? Cheflin Dion berkata, katakan lagi padanya, dia bisa pergi ke rumah Bliss besok untuk menikah dan membuat masalah, tapi ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan, perusahaan keluarga Bliss itu terserah padaku. Oke. Sekretaris wanita tidak berkata apa-apa lagi, bangkit dan pergi untuk menuangkan secangkir kopi untuk bos. Ketika Cheflin Dion melihat sekretaris wanita mengenakan setelan pendek dan rok pendek dan sahaming sutra hitam, mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan tersenyum dan menyentuh paha sutra hitam sekretaris wanita. Ya, kamu menjadi lebih dan lebih menawan. Sepertinya di bawah perawatanku, kamu menjadi lebih bergizi. Kata Cheflin Dion dengan wajah terpesona, dan memasukkan tangan yang gemuk ke dalamnya membuat wajah sekretaris wanita menjadi merah muda, setengah mendorongnya dan berulang kali membisikkan tidak. Pada saat ini, dengan keras, pintu terbuka dan Kenzi Harimurti masuk ke kantor. Siapa kamu, dan bagaimana kamu menerobos masuk? Cheflin Dion tertegun sejenak, lalu mendorong sekretaris wanita itu menjauh dari lengannya dan membuat wajah serius.
Nama saya Kenzi Harimurti, dan saya sengaja datang kepada Anda. Kenzi Harimurti duduk di sofa seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Kenzi Harimurti. Setelah mendengarkan Cheflin Dion memikirkannya dan ingat bahwa presiden wanita yang diinginkan keponakannya Zim Gunner memiliki suami yang tidak menjanjikan yang datang ke rumah, dan namanya adalah Kenzi Harimurti. Cheflin Dion mencibir, kamu adalah sampah yang bersama Aurora Bliss selama 3 tahun? Saya mendengar bahwa presiden wanita keluarga Anda telah menceraikan Anda dan mengubah Anda menjadi anjing yang berduka. Apakah itu masalahnya? Cheflin Dion senyumnya penuh dengan godaan, dan bahkan sekretaris wanita melirik Kenzi Harimurti dengan menghina dan mengejek. Kenzi Harimurti menyalakan sebatang rokok dan berkata, Bos Dion, saya di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Anda, tetapi untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Anda mencaplok perusahaan istri saya, sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertobat. Besok Anda pergi ke rumah Bliss secara pribadi, berlutut di depan istriku, menamparkan diri Anda sendiri beberapa kali, dan kemudian merobek perjanjian perjudian. Ekspresi Cheflin Dion berubah setelah mendengar ini, dan dia mendengus dingin, hal macam apa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajari saya melakukan sesuatu? Apakah Anda diusir dari rumah oleh presiden wanita, dirangsang, dan mendapat stres di kepala Anda? Si sampah yang bahkan tidak bisa menjaga istrinya, berani mengancam direktur kami. Bos, kamu benar-benar sakit. Kenzi Harimurti menjentikkan abu rokok dan berkata dengan ringan. Jadi sepertinya Bos Dion tidak makan roti panggang, dan ingin minum anggur yang enak? Cheflin Dion tidak senang, bangkit dan berjalan, dengan dingin menunjuk ke Kenzi Harimurti berkata, aku akan memberimu kesempatan sekarang, berlutut untuk meminta maaf, lalu menamparkan dirimu sendiri beberapa kali. Kalau tidak, aku akan memanggil pengawal dan memukulmu sampai mati. Cheflin Dion menunjukkan wajah yang mendominasi dan arogan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti Kenzi Harimurti. Sekretaris wanita juga tidak menganggap serius Kenzi Harimurti, dan tertawa dengan senyum Schadenfreude. Oke. Kenzi Harimurti mengangguk, saya tahu bahwa Bos Dion tidak takut pada kejahatan. Setelah dia selesai berbicara, Kenzi Harimurti tiba-tiba berdiri, memegang bagian belakang kepala Cheflin Dion tiba-tiba, dan mengetuk keras kepala itu pada meja kopi. Mendengar bunyi ketukan, meja kopi kaca temper yang sangat keras terkoyak, Cheflin Dion melolong sedih, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, wajah gemuk itu sudah ditutupi dengan darah dan puing-puing kaca, dan ekspresi menyakitkan itu sangat jelek. Lalu ada jepretan lagi, Kenzi Harimurti menghantam lagi, Cheflin Dion dibanting kepalanya ke bawah, meja kopi baja runtuh, dan tubuh gemuk Cheflin Dion jatuh di bawah meja kopi yang rusak, menangis keras kesakitan. Citra Kenzi Harimurti lemah dan lembut, dia terlihat seperti orang yang lembut, tidak seperti penjahat ganas semacam itu saat dia tidak bergerak, dibandingkan dengan penampilan yang lembut, benar-benar berbeda satu sama lain saat dia menyerang. Sekretaris wanita melihat kontras yang begitu besar di matanya, wajahnya pucat ketakutan, dan sepasang kaki sutra hitam di bawah roknya mulai bergetar tak terkendali. Bab 220. Badai Bos Dion datang. Setelah Kenzi Harimurti menurunkan Cheflin Dion, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan kembali ke sofa. Sepertinya dia menurunkan rambutnya dan memulai pesan teks di sana. Melihat sekretaris wanita itu tampak terdiam beberapa saat, dia buru-buru berlari dan membantu Cheflin Dion, yang meringkuk di tanah dan menjerit duduk ke kursi. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Kamu, wajahmu, aku akan menghapusnya untukmu. Sekretaris wanita itu sudah panik, dan dia lupa mengambil handuk untuk sementara waktu untuk mengusap darah di wajah Cheflin Dion. Sekretaris wanita merawatnya untuk waktu yang lama, sebelum Cheflin Dion perlahan menarik napas dalam-dalam dan pulih dari rasa sakit. Kamu tidak membuka matamu, kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Cheflin Dion menatap Kenzi Harimurti dengan jijik di wajahnya. Sekretaris wanita juga memiliki ekspresi jijik dan berkata, Kenzi Harimurti, kamu dalam masalah. Bos Dion adalah seorang pengusaha perantauan terkenal di luar negeri. Untuk mengundangnya berinvestasi, pejabat Wakanda datang dari atas ke bawah, dan tidak ada yang mengabaikannya. Dia dihormati sebagai VIP, dan jika Anda berani menyinggung perasaannya, Bos Dion pasti akan membuat Anda masuk penjara.
Kenzi Harimurti masih menurunkan rambutnya dan mengirim SMS, dan berkata dengan ringan, "Bos Dion, saya yakin Anda sudah tenang sekarang. Anda dapat dengan serius mempertimbangkan apa yang saya katakan. Saya masih mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya. Anda harus pergi ke rumah leluhur keluarga Bliss besok, berlutut di depan istri saya Aurora Bliss untuk bertobat, dan kemudian merobek perjanjian perjudian secara pribadi. Saya hanya memberi Anda waktu 3 menit untuk memikirkannya. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan saya, semua konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri." Cheflyn Dion dan sekretaris wanita saling memandang, bertanya-tanya dalam hati mereka, 3 menit? Apa yang coba dilakukan anak ini? Apakah dia masih ingin mengancam dengan kekerasan? Saat berikutnya, Cheflyn Dion menamparkan meja dan berkata dengan nada mencemooh, "Kenzi Harimurti, aku telah melihat banyak pecundang sepertimu. Jangan berpikir bahwa jika kamu mengorbankan dirimu, aku akan menyerah pada ancaman kekerasanmu. Kamu hanya pria sembrono yang bertarung sendirian, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengancamku?" Sekretaris wanita mendengus dingin, "Kenzi Harimurti, jangan pergi jika kamu memiliki sesuatu." Dia menekan pagar di atas meja tepat waktu dan berkata dengan arogan, "Aku sudah membunyikan bel, dan penjaga keamanan akan segera datang untuk membersihkanmu." Melihat sekretaris wanita membunyikan bel, Cheflyn Dion tidak lagi takut. "Tidak apa-apa, seseorang akan segera datang untuk membersihkanmu. Kamu brengsek, jangan kencing dan jaga dirimu." "Apa kamu?" Wajah kecil yang bergantung pada istrinya untuk makanan lunak, berani datang ke tempat saya ini untuk mencari masalah? Saya akan mengatakan yang sebenarnya sekarang, karena Anda di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saya akan meminta bawahan saya untuk menghancurkan Anda dengan keras, dan kemudian beritahu pejabat Wakanda untuk mengirimmu ke penjara. Ketika kamu sampai di penjara, aku akan menyapa teman-temanku, kamu akan terkelupas kulitmu jika kamu tidak mati," kata Cheflyn Dion dengan senyum sinis. "Saya ingin Anda mengerti bahwa Anda hanyalah seekor semut, saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Saya dapat menginjak-injak Anda sampai mati." Kenzi Harimurti berkata dengan acuh tak acuh, "Saya memiliki waktu kurang dari 2 menit untuk Anda pikirkan tentang itu." Cheflyn Dion menyesap tanpa malu dan berkata dengan jijik, hal-hal yang tidak membuka mata saat mereka sedang sekarat. "Kamu masih berani berbicara dengan kejam, aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa memohon padaku nanti?" Sekretaris wanita itu mencibir, "Aku hanya ingin tahu, orang ini memiliki nada yang besar, 2 menit kemudian, orang ini dapat memberitahuku apa yang bisa dia lakukan? Apakah itu hanya tamparan di wajah?" Cheflyn Dion mencibir dan berkata, "Apalagi yang bisa dia lakukan selain memukul kotoran? Anjing malang tanpa uang dan tanpa kekuatan, atau anjing malang seperti anjing yang tersesat. Selain menggonggong 2 kali, bagaimana dia dapat mengancam aku?" Cheflyn Dion bercanda berkata, "Hei, anjing yang malang, mengapa kamu tidak berlutut dan mengibaskan ekormu, selama kamu memohon padaku dengan menyedihkan? Mungkin aku akan berhati lembut, dan aku akan menyetujui permintaan kecilmu." Setelah tertawa, Cheflyn Dion tampak geli dengan leluconnya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Sekretaris wanita juga tertawa terbahak-bahak. Cara dia memandang Kenzi Harimurti penuh dengan schadenfreude, bahkan sedikit menyedihkan. Pada saat ini, suara langkah datang satu demi satu, dan beberapa penjaga keamanan masuk ke rumah Cheflyn Dion mendengus dingin dan berdiri dengan bangga. "Dengarkan dengan jelas, hancurkan orang ini untukku. Aku ingin dia berlutut di depanku, aku ingin menamparkan wajahnya dengan keras, dan aku ingin dia menangis dan memohon ampun." Pada saat ini, Cheflyn Dion, seperti Raja Surgawi yang memandang rendah dunia, menghadapi semut seperti Kenzi Harimurti, wajahnya yang arogan dan arogan tampaknya diseret ke langit. Beberapa penjaga keamanan akan memulai, tetapi pintu terbanting terbuka, dan Direktur Keuangan perusahaan bergegas masuk dengan panik. "Tidak bagus, bos, ini sangat tidak bagus," Direktur Keuangan berkata dengan wajah suram. "Bos Dion, hanya dalam beberapa menit sekarang, saham kita mengalami penurunan berbahaya, dan sekarang saham kita anjlok, telah jatuh 40%. "Apa?" Cheflyn Dion dan sekretaris wanita terkejut. Hanya dalam beberapa menit, saham yang telah naik dengan baik tiba-tiba turun di bawah 40%? Bahkan jika ini adalah tsunami pasar saham, itu tidak akan jatuh begitu parah. Cheflyn Dion berkata dengan marah, "Apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi?"
Saya sama sekali tidak percaya bahwa tidak ada konsorsium lain dengan energi yang begitu besar. Hanya dalam beberapa menit, saham kita telah turun 40%. Direktur keuangan berkata dengan panik, ini bukan hanya sebuah konsorsium. Menurut apa yang saya temukan, itu adalah sekelompok geng tuan muda kaya yang dengan jahat memboikot saham kita, termasuk keluarga Hodge, keluarga Howe, keluarga Lin, keluarga Howard dalam daftar 10 terkaya, dan lebih dari selusin 50 keluarga kaya teratas di negara XXX. Sekarang mereka telah bergabung dan mengumpulkan sejumlah besar uang, tidak peduli saham mana, mereka tidak dapat menahan diri untuk menyerang seperti ini. Chevlin Dion jatuh kembali ke kursinya dengan kaget, dan berkata dengan kosong. Mereka, mengapa mereka menargetkan perusahaan saya? Eksekutif keuangan berkata dengan cemas, Bos Dion, apakah Anda telah menyinggung seseorang? Akhirnya bos, pasar saham kita tidak hanya akan berlumuran darah, tapi perusahaan kita akan hancur total. Didorong oleh berita ini, sejumlah besar dana yang tersebar juga telah dikumpulkan. Saya memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, saham kita akan hancur dan itu akan runtuh sepenuhnya. Setelah mendengar ini, Chevlin Dion, sekretaris wanita, dan penjaga keamanan semua panik seolah-olah bencana akan segera terjadi. Pada saat ini, melihat Kenzie Harimurti duduk di sana dengan ekspresi tenang yang sama seperti sebelumnya, hati Chevlin Dion sedikit tenggelam dan memikirkan sesuatu. Apakah itu dia? Apakah yang disebut bos dari geng tuan muda kaya keluar untuk membantunya? Pada saat ini, Chevlin Dion menatap Kenzie Harimurti dengan sedikit lebih panik dan takut.